Saya meyakini kalau saat ini izin sudah turun ke Habib Lutfi, minimal bahwa timeline dan lain-lain itu sudah disiapkan begitu rupa, dari secara politik anginnya adalah berhembus ke Habib Lutfi. Jadi teori Mas Yusuf tadi betul, kalau penyelenggaranya itu dilakukan ketika masa Jokowi itu karena Kramatnya yang menang. Nah ini kan setelah Prabowo dilantik, kemungkinannya kan bisa saja Habib Lutfi yang menang. Dr. Soleh, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ki Ubedillah, Mas Taufik, Mas Yusuf. Iya, apa namanya? Saya menarik sekali kronologi hukum yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi. Tapi saya tidak akan masuk situ. Saya akan lebih spesifik bicara tentang Habib Lutfi. Saya men-track Habib Lutfi ini kemudian mengkonstruk apa yang diinginkan oleh beliau. Saya melihat bahwa dia punya semacam keinginan besar, punya cita-cita luhur dalam tanda kutip, ingin seperti Habib Utsman bin Yahya pada zaman kolonial. Habib Utsman pada waktu itu adalah mufti Batavia atau mufti Nusantara, dimuftikan oleh Belanda. Nah, kalau saya melihat dari cara Habib Lutfi mempertahankan Jatman, kengototan beliau, kemudian ditarik ke belakang misalnya sejak Muktamar NU tahun 2010 di Makassar, dan juga terakhir Muktamar 2022 di Lampung kemarin, itu Habib Lutfi sangat serius membentuk tim, menyiapkan logistik untuk duduk sebagai Rois Am. Nah, kemudian ketika tidak berhasil, sekarang ini mati-matian pertahankan Jatman. Apa sebenarnya yang diinginkan? Kalau saya melihat adalah dia ingin menjadi semacam mufti Indonesia kontemporer, apapun sebutannya. Nah, itu kan wilayah-wilayah atau ranah-ranah keislaman, legitimasi di Indonesia ini atau secara power dan bobot politiknya adalah ada pada NU atau di lingkup NU, PBNU, Jatman dan semacamnya. Makanya kan sasaran bidiknya adalah Rois Am. Nah, ketika tidak berhasil di dua muktamar tersebut, dia sekarang ini mempertahankan sebisa mungkin Jatman. Nah, kenapa dia tidak menengok katakanlah Majelis Ulama Indonesia misalnya? Nah, mungkin bobot politik Majelis Ulama dibanding dengan bobot politiknya Rois Am atau bahkan Jatman sekalipun, menurut Habib Lutfi mungkin kalah Majelis Ulama itu. Kalah dalam konteks bahwa untuk menjadi Majelis Ulama atau Ketua Umum MUI Indonesia itu setidaknya kan punya spesifikasi keilmuan tertentu yang dia kuasai. Katakanlah fuqaha seperti Kiai Sahal atau Kiai Hasan Basri almarhum pada zaman Orde Baru. Nah, sekarang atau seperti keilmuan ensiklopedis seperti yang sekarang dulu pada zamannya era Kiai Ma'ruf Amin atau bahkan sebelum Munawir Syahrali jadi Menteri Agama. Nah, dalam konteks keilmuan semacam ini, resources Habib Lutfi tidak menjangkau untuk duduk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama yang bobot keilmuannya atau lebih tepatnya bobot fikihnya lebih kuat, lebih dominan dibanding Rois Am. Rois Am ini atau Jatman ini meski kualifikasi keilmuannya harus kuat, tetapi kan masih kalah dengan bobot politik yang menempel pada jabatan atau pada struktur NU itu sendiri. Makanya kan ketika dia lepas atau tidak bisa menjangkau Rois Am, larinya tidak menengok kepada Majelis Ulama, tetapi ke Jatman. Apapun Jatman diganggu, dia akan pertahankan. Padahal kan kalau kita bikin paralelitas, Habib Utsman bin Yahya pada zaman kolonial yang menjadi mufti Betawi, idealnya dalam konteks sekarang mufti Betawi atau mufti pada zaman kolonial itu adalah ketua umum MUI. Nah, kenapa Habib Lutfi tidak menengok ke situ? Ini kan persoalan sebenarnya. Nah, itu dari satu sisi. Sisi lain, dengan cara apa kira-kira Habib Lutfi mempertahankan Jatman itu dalam genggamannya?
Ya sepanjang yang kita tahu, Habib Lutfi ini punya tali temali dengan kekuasaan ya, terutama pada zaman Jokowi dan saat sekarang pun kader-kader Habib Lutfi dalam tanda kutip juga masih banyak yang memegang posisi kunci di kementerian di pemerintahan Kabinet Merah Putih. Nah, apakah prediksi Mas Taufik tadi bahwa kalau itu dipaksakan muktamar digelar tanggal 8 sampai 10 Desember, Minggu sampai Selasa di Pekalongan, itu akan dibubarkan seperti ini, atau itu sudah diantisipasi oleh jauh-jauh hari oleh timnya Habib Lutfi dengan berjejaring dengan pion-pion mereka yang ada di Kabinet Merah Putih. Ya, saya tidak tidak meyakini bahwa yang diprediksikan oleh Mas Taufik tadi itu pembubaran terjadi. Saya nggak meyakini itu. Tetapi bisa saja itu digembosi dalam arti bahwa idaroh provinsi maupun kabupaten yang jadi delegasi muktamar bisa saja diboikot untuk tidak datang. Nah, kalau kemungkinannya itu lebih soft dan lebih smooth ketimbang pembubaran, saya yakin antisipasinya ke arah sana. Nah, tetapi kan itu juga tidak mudah mungkin. Kenapa? Karena Habib Lutfi selama ini klaimnya adalah saya ini ketika itu dijadikan mikot untuk berpolitik atau mikot untuk bertransaksi dalam tanda kutip dengan pusat kekuasaan, beliau selalu menyebut bahwa saya ini ngurusin jamaah yang secara kuantitatif sekitar 6 juta jamaah, 6 juta orang. Ini kan luar biasa. Dan itu menurut beliau adalah inti semua. Karena intinya NU itu ada di tarekat. Nah, tarekat itu adanya di Jatman. Nah, dari sekian puluh juta orang NU itu intinya adalah 6 juta yang ada di Jatman itu. Itu yang selama ini diklaim dan selama ini dijadikan jualan oleh Habib Lutfi ketika bertransaksi atau dijadikan mikot ketika dia berhubungan dengan kekuasaan. Nah, kemudian hal lain adalah Habib Lutfi juga secara sungguh-sungguh, secara serius, secara epistemik, di banyak kesempatan dia menyampaikan bahwa dia itu presiden sufi dunia, presiden sufi internasional, yang intinya adalah menggabungkan semua aliran tarekat baik yang ada di Jatman maupun yang belum berada di Jatman. Yang kemudian dia menyebut bahwa semua aliran tarekat itu adalah Alawiyin. Alawiyin dalam konteks bukan Ba'alawi, bukan pengikut Ba'alawi, tapi Alawiyin dalam konteks ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, misal selama ini kan yang kita ketahui Habib Lutfi itu mursyid dari Syadiliyah atau Qadiriyah. Tapi sebenarnya kan dia menahbiskan dalam dirinya, melekatkan dalam dirinya itu semua aliran tarekat yang ada di Indonesia. Baik yang muktabaroh maupun yang muktabaroh. Tidak hanya Qadiriyah, tidak ada Syadiliyah, tidak ada Naqsabandi, tidak hanya Syatariyah, Syadiliyah, Sanusiyah atau Tijaniyah, bahkan bisa jadi tarekat bikinan atau produk Habib Lutfi juga di bagian dari situ. Artinya apa? Sebagai presiden sufi internasional, sebagai ketua umum Jatman, dia merasa bahwa semua dalam kendali dia. Apalagi sekedar idaroh musto atau idaroh di provinsi maupun di kabupaten. Mursyid atau asosiasi mursyid saja berada dalam genggaman beliau. Nah, ini kan dia sudah melakukan 3 hal yang sifatnya itu ke arah mempertahankan kendaraan politik satu-satunya saat ini dalam hal ini adalah Jatman. Yang saya sebut tadi pertama adalah dia berkonsolidasi karena dia menginginkan sebagai mufti Indonesia kontemporer. Kemudian yang kedua adalah dia menggabungkan semua aliran tarekat yang ada di Indonesia dalam bentuk tarekat Alawiyin. Alawiyin dalam konteks ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, dia selalu menyebut bahwa ini adalah inti dari warga NU, 6 juta pengikut penganut tarekat. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, kita pernah podcast bahwa jika muktamar Jatman itu digelar sebelum Prabowo dilantik, maka ini akan dimenangkan oleh kubu PBNU. Tetapi pasca muktamar dilakukan setelah Prabowo dilantik atau presiden dilantik, ini bisa kemungkinan Habib Lutfi yang memenangkan pertempuran. Ini bagaimana Anda melihat analisa ini?
Iya, itu apa? Konspiratif ya, cara berpikirnya itu atau perspektif konspiratif ya. Uh, ya saya apa namanya mendasarkan pada ukuran-ukuran kepanitiaan. Kalau kemudian timeline-nya atau schedule-nya atau roadmap-nya udah dibikin tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember, hari Minggu, Senin sampai Selasa, itu artinya kan di tingkat tata kelola SCOC, Steering Committee, Organizing Committee acara, muktamar, berarti udah berjalan. Satu sisi itu. Nah, apakah tadi saya lupa, apakah Mas Topik menyebut bahwa Muktamar Jatma ini lebih dulu mana dengan Muktamar Jatman yang diselenggarakan PBNU? Kan tidak mungkin secara logika bahwa muktamar untuk organ yang sama, dua-duanya izinnya turun, kan gitu. Nah, kalau kemudian turunnya itu izin ke Habib Lutfi, otomatis 70% pengakuan negara itu sudah diberikan kepada Habib Lutfi. Terlepas dari dinamika, kronologi, expired kepengurusan seperti yang disebut oleh Mas Topik tadi. Tapi kan faktanya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya kan negara dalam hal ini adalah pemberi izin, itu ya memahami pernik-pernik kelompok-kelompok seperti ini kan tentu berbeda kualitasnya dengan penganut atau pengikut organ tersebut, anggota organ tersebut. Jadi kalau secara administrasi negara sudah memenuhi untuk dikeluarkan izin, ya dikeluarkan begitu saja. Bahwa kemudian ada gugatan dalam tanda kutip atau ada pendapat lain seperti ini disampaikan oleh Mas Topik tadi, nah ini kita lihat apakah ada second opinion itu disampaikan kepada pihak yang berizin. Nah ini kita tunggu. Saya meyakini kalau saat ini izin sudah turun ke Habib Lutfi, minimal bahwa timeline dan lain-lain itu sudah disiapkan begitu rupa, dari secara politik anginnya adalah berhembus ke Habib Lutfi. Jadi teori Mas Yusuf tadi betul, kalau penyelenggaranya itu dilakukan ketika masa Jokowi itu karena Ramadhan yang menang. Nah ini kan setelah Prabowo dilantik, kemungkinannya kan bisa saja Habib Lutfi yang menang.